biarlah hati kami penuh syukur dan pujian karena rahmat agung yang Kau kerjakan melalui sakramen pembaptisan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Engkau Allah yang Maha Agung, Maha Suci, Maha Mulia, Maha Kudus, Maha segala-galanya, telah sudi merendahkan diri sehabis-habisnya dalam rupa bayi miskin di Bethlehem, dalam rupa yang tersalib di Kalvari, bahkan juga dalam rupa Ekaristi setiap kami menyambut dalam perjamuan Ekaristi. Engkau merendahkan diri terus-menerus dan tak henti-hentinya Engkau merendahkan diri untuk mengangkat kami, manusia lemah, rapuh, berdosa, dan yang seringkali menyombongkan diri di hadapan-Mu. Inilah kami Tuhan, kami sungguh membutuhkan belas kasihan-Mu. Pada malam hari ini, kami boleh belajar dari orang kudus-Mu, dari kekasih-Mu, dari mempelai-Mu, yaitu Santa Teresa Avila. Ketika beliau mengajar dan men-sharingkan segala apa yang beliau alami bersama Engkau, yang seringkali Engkau disebut Sri Baginda oleh Santa Teresa Avila ini. Biarlah kami juga boleh menyadari betapa Engkau memanggil setiap kami pribadi lepas pribadi untuk mengalami kedekatan seperti Engkau dekat dengan Santa Teresa Avila. Seperti Santa Teresa Avila menjalin persahabatan dengan Engkau, demikian Engkau mengundang setiap kami untuk memasuki hubungan pribadi denganmu, untuk memasuki persahabatan denganmu. Tarik setiap kami Tuhan, bakar hati setiap kami, juga kami yang akan menonton tayangan ini Tuhan. Biarlah hati kami selalu Kau kobarkan dengan nyala cinta-Mu, dan kami semakin menyadari rahmat besar yang Kau berikan melalui sakramen baptis. Engkau mengundang kami menjadi sahabat-sahabat-Mu. Engkau menjadikan kami anak-anak yang Kau kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semua doa ini dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Teresa Avila, doakanlah kami. Bantu kami dengan doa-doa suci-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam. Selamat malam. Shalom. Shalom. Selamat pesta. Ya, hari ini kita merayakan pesta apa? 15 Oktober. Pesta Santa Teresa Avila. Ya, jadi Anda cukup khusus ya, atau memang ini kesengajaan, atau memang setiap hari Jumat Anda melakukan ini? 2 minggu sekali. Oh ya, Jumat 2 minggu sekali. Jumat 2 minggu sekali ya, pas tanggal 15 Oktober ya, jadi pesta Santa Teresa Avila, salah satu orang kudus Karmel. Nah, lalu kemudian juga pujangga gereja ya. Kalau boleh saya tanya, ini saya agak penasaran, mengapa disebut bento box? Ya, disebut bento box karena maksudnya itu kita mau makan malam bersama, makan malam rohani gitu. Dan karena bento itu kan variasi macam-macam menunya itu. Oh, oke. Disebut bento box gitu. Ya, berarti pada kesempatan ini Tuhan pakai saya sebagai koki ya, koki Jepang ya. Koki ala Jepang, jadi makanannya makanan bento box ya. Ya, kita akan belajar dari orang kudus ini. Saya tidak akan berbicara dengan autobiografi, karena saya pikir Anda sudah cukup kenal ya. Mungkin kita di komunitas kita sering mendengar tentang Santa Teresa Avila, Santo Yohanes Salib, lalu kemudian Santa Teresia Lisieux.
Dan mungkin dalam berbagai kesempatan kita juga pernah membaca atau mendengar tentang autobiografi dari Santa ini. Tetapi kita akan melihat, menyelami sebagaimana yang diberi tema yang kemudian kita bahas pada malam hari ini, yaitu mengenai kata-kata terakhir Santa Teresa Avila. Nah, kata-kata terakhir dari Santa Teresa Avila, ya. Jadi kalau kita lihat, rupanya ya, dalam hidup Tuhan Yesus sendiri, juga para kudus, saat-saat terakhir hidup, bahkan kemudian dalam sakrat maut itu merupakan saat-saat yang boleh dikatakan saat-saat paling penting dalam kehidupan, ya. Jadi kemudian kalau kita lihat dalam hidup Tuhan Yesus sendiri, ya, kita mungkin pernah dengar atau pernah melakukan atau pernah mengikuti apa yang disebut ibadat 7 sabda. Ya, ibadat 7 sabda. Kalau Anda pernah kesempatan di Tumpang, pernah satu retret, Anda mungkin pernah mendengar atau melakukan ibadat 7 sabda yang dipimpin oleh para suster ya biasanya. Nah, ini beribadat 7 sabda ini berisi apa? Kata-kata terakhir Tuhan Yesus pada saat penyalipan. Dan rupanya Katekismus Gereja Katolik, ya, jadi dalam Katekismus Gereja Katolik juga mengajarkan bahwa ini ada sungguh-sungguh kata-kata, kalimat-kalimat yang penting yang diucapkan Tuhan Yesus pada saat penyalipan, dan kalimat-kalimat terakhir Tuhan Yesus ini merupakan kedalaman dalam kehidupan doa, di mana doa dan penyerahan diri menjadi satu secara sempurna. Nanti Anda bisa baca dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2605, 2605. Ya, kemudian seperti ini ya, 7 kata terakhir yang kemudian dikutip dari Injil. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, ingat kata-kata ini, yaitu berisi artinya apa? Tuhan mau mengampuni orang-orang yang menghujat Dia, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan berada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ya, kata-kata Yesus pada penjahat yang ada, yang kemudian dalam tradisi seringkali disebut Dismas, ya, yang penjahat yang bertobat, yang menerima keselamatan dari Tuhan. Lalu kemudian kata-kata Yesus berikutnya yaitu kepada bundanya dan juga kepada Rasul Santo Yohanes, Ibu, inilah anakmu. Lalu kepada Santo Yohanes, inilah ibumu. Lalu kemudian yang keempat, aku haus. Ya, kita lihat bahwa para kudus Karmel seperti Santa Teresia Lisieux dan sebagainya menafsirkan kata-kata Yesusnya apa? Yesus haus akan kasih, ya. Yesus haus akan kasih setiap kita, umatnya, ya. Lalu kemudian yang kelima, Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eli, Eli, lama sabachthani, ya. Jadi kemudian yang keenam, selesailah sudah. Yang ketujuh, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi seperti yang dikatakan Katekismus ini, bahwa kata-kata Yesus yang terakhir ini merupakan kedalaman hidup batinnya, kedalaman dari hidup doanya, di mana doa dan juga penyerahan diri menjadi satu secara sempurna, penyerahan diri yang total dalam hal ini ya. Dan kemudian ya seperti tadi saya katakan, bagi Anda yang baru masuk ya di Zoom ini, jadi kita kenal kemudian apa yang disebut ibadat 7 sabda. Kita merenungkan, kita merefleksikan 7 kata terakhir dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian dalam kehidupan para kudus, rupanya kata-kata terakhir ini juga termasuk bagian penting, bahkan artinya apa? Melalui apa yang diungkapkan pada saat-saat terakhir hidup mereka ini, sebenarnya ini apa? Mencerminkan seluruh kehidupan mereka, mencerminkan apa yang mengisi hati mereka selama mereka hidup, ya.
Contohnya Santa Teresia Lisieux diceritakan pada saat dalam autobiografinya dalam kisah suatu jiwa pada saat terakhir hidupnya bagaimana dia mengalami sakrat maut yang benar-benar tidak bisa dimengerti sekelilingnya oleh kakak-kakaknya, oleh novis-novisnya yang mereka tahu, ya juga para pimpinannya, para priorinya, mereka tahu Santa Teresia Lisieux ini orang suci. Tapi mengapa pada sakrat maut ini dia seperti mati dalam menjelang kematian itu sangat ketakutan seperti kematian yang akan dihadapi seorang pendosa yang sangat berat. Ya. Tetapi kemudian artinya apa? Satu hal kemudian yang menunjukkan bahwa artinya apa? Memang Santa Teresia Lisieux 2 tahun terakhirnya kemudian juga mengambil bagian diikut sertakan oleh Tuhan Yesus mengambil bagian dalam penderitaannya di atas salib. Ya. Seperti yang dialami Yesus sendiri, mulai Getsemani sampai di atas salib, Eli, Eli, lama sabachthani. Mengalami keterpisahan dengan Allah ya. Jadi mengalami oleh bapak-bapak gereja mengalami neraka, digambarkan mengalami neraka ya di atas salib. Tetapi kemudian satu kata terakhir sebelum menghembuskan nafas terakhir, Santa Teresia Lisieux mengucapkan ini. Dan seorang pendosa yang sangat berat, penjahat besar, tidak akan mengatakan hal ini ya. Allahku, oh Allahku, aku mengasihimu. Lalu saya ingat saya juga membaca harian Kompas pada saat Mother Teresa diberitakan meninggal. Di situ diberitakan satu kalimat terakhir yang diungkapkan Mother Teresa. Jesus, I love you. Lalu kemudian juga masih ada para kudus lain ya, misalnya Santa Joan dari Arc di tengah kemartiran dibakar sambil diikat, dia terus menyerukan nama Yesus, Yesus, Yesus. Ya kita ingat doa Yesus, tapi ini para kudus juga melakukan ini pada saat kemartirannya seperti Santa Joan dari Arc. Atau kemudian para martir sepanjang zaman ya. Artinya apa? Mereka mengalami kematian dalam iman dan cinta kasih. Dan kemudian satu ciri kematian para martir ini, mati dalam cinta kasih ini yaitu apa? Sudah dianiaya, sudah dibunuh, disiksa, tetapi ciri yang paling utama sehingga mereka kemudian disebut para martir, mereka martir Kristiani ya. Lalu mereka kemudian juga digelarkan kudus. Ciri utamanya apa? Mereka mati bukan dalam kepahitan, tetapi mereka mati dalam pengampunan. Mengampuni musuh-musuh mereka, mengampuni orang-orang yang menganiaya dan membunuh mereka, seperti Tuhan Yesus di atas salib. Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Ya beberapa hari lalu ya, hari Senin ya, kami ada pelayanan untuk kelompok kategorial lain yang ada di Keuskupan Surabaya. Lalu kemudian memang ada kelas yang kelas sifatnya lanjutan. Ya kebetulan waktu Senin barusan memang membahas tentang kepercayaan dan pasrah dari Santa Teresia Lisieux. Waktu itu spontan beliau mengatakan ini, ya kalau kita bicara tentang kematian cinta kasih ini, mati dalam cinta kasih ini, beliau mengatakan semoga ini jangan hanya jadi miliknya santo dan santa, tetapi ini juga jadi miliknya kita juga. Artinya apa? Akhir hidup kita juga. Ya supaya artinya apa? Akhir hidup kematian yang bahagia, kematian dalam persahabatan dengan Tuhan, kematian dalam cinta kasih kepada Tuhan, ini juga menjadi akhir kehidupan kita. Anda mau? Anda mau? Amin? Amin? Ya, semua rindu ya. Jadi ketika saya tanya, loh kenapa ibu katakan itu? Tadi katakan, oh itu mungkin spontan saja loh. Tapi kita semua kan ya memang merindukan itu ya. Dan kemudian memang ada satu sharing ya. Dalam komunitas kita boleh memahami hal-hal ini juga satu anugerah, satu rahmat besar ya. Jadi memang pada akhir hidup ini kata-kata terakhir yang diucapkan itu tidak bisa menipu, tidak bisa dibuat-buat. Orang tidak bisa artinya apa membuat acting dan sebagainya untuk
wah supaya kelihatan suci mau mengatakan kata Jesus I love you. Pada saat sakrat maut itu tidak mungkin bisa dilakukan. Segala artinya apa, mau pura-pura, mau supaya kelihatan suci, itu tidak bisa dilakukan ya. Itu sungguh-sungguh keluar dari hati yang terdalam. Dan ini berisi apa yang mengisi hatinya selama hidupnya. Dan mengenai kata-kata terakhir ini sampai kemudian ketika saya mempersiapkan dan mencari bahan-bahan, saya lihat ternyata di Google, ketika saya browsing di Google, Mbak Google ini ya, ternyata ada juga kata-kata terakhir para tokoh dunia. Ya kebanyakan ada yang kemudian juga menyebut nama pasangan hidupnya. Ya itu berarti mereka sungguh-sungguh mencintai pasangan hidupnya dan sebagainya ya. Jadi kata-kata terakhir yang diucapkan ya. Nah, tetapi satu hal kita lihat dari apa yang dialami para kudus, ya bahkan ada satu sharing seorang kenalan yaitu dari anggota komunitas ya. Dia ada di Jakarta. Saya ingin sharingkan ini. Jadi ini bukan hanya seperti tadi, ini bukan hanya miliknya Santo Santa, tetapi siapa saja yang sungguh-sungguh jiwanya merindukan Tuhan, Tuhan juga dapat mengerjakan karya rahmat-Nya pada saat-saat terakhir ini. Ya, saya seorang anggota komunitas kita di Jakarta, ya Bro William ya. Beliau seorang pemusik, lalu kemudian banyak membantu untuk kebangunan rohani yang kemudian diadakan para suster, frater, dan juga bersama Romo Yohanes. Dan dia kemudian juga melayani dan juga secara profesional sering dipakai oleh seorang arranger yaitu Ibu Widya Kristanti. Jadi banyak lagu-lagu Protestan, yang lagu-lagu umum yang kita kenal dalam pembaruan karismatik juga ada aransemen dari Ibu Widya Kristanti ya, jadi bersama grup musiknya. Nah, salah satu anggota grup musiknya ini juga ada Bro William ini. Tetapi kemudian ketika dia mengalami kanker ya, jadi kanker lambung sampai kemudian dalam kondisi parah, kami yang cukup kenal sampai waktu itu lihat saat-saat sakitnya sampai dibawa ke Singapura, pertama dioperasi, dipotong bagian kanker di lambungnya, tetapi kemudian akhirnya malah menyebar. Nah, tapi sampai saat terakhir itu, sampai habis badannya ya, sampai kemudian ketika pernah waktu itu bertemu kita di Lembah Karmel, waktu itu ya beliau ya diizinkan oleh Frater Suster waktu itu untuk ya pada hari itu hari raya Pantekosta ya, ada pencurahan roh. Ya rupanya diizinkan untuk memainkan keyboard ya waktu itu. Yaitu untuk lagu Berhembuslah Roh Kudus untuk mengantar pencurahan roh. Tetapi satu lagu tidak sampai selesai. Karena apa? Raganya sudah lemah, tidak kuat lagi. Jadi akhirnya kemudian dilanjutkan oleh frater yang bertugas ya. Tetapi kemudian satu hal, kita dengar cerita bagaimana saat-saat terakhir hidupnya, ada kata-kata terakhir yang diucapkan, Yesus, walaupun semakin sakit, aku ingin tetap mengasihimu. Jadi Tuhan Yesus, walaupun semakin sakit, aku ingin tetap mengasihimu. Dan kemudian juga kata-kata yang lain, dia menginginkan anak-anaknya yang lima orang itu masih kecil-kecil semua waktu itu ya. Itu kemudian supaya menjadi religius, menjadi imam, biarawan atau biarawati. Ya. Tetapi ya artinya apa? Loh, ternyata seorang awam juga bisa mengalami apa yang kemudian kita kenal dalam istilah hidup rohani, kematian dalam cinta kasih, kematian cinta kasih. Ya. Jadi artinya apa? Ya. Hal ini hanya bisa dilakukan kalau sejak saat ini, mulai saat ini, kita juga terus membangun relasi dengan Allah. Untuk terus berusaha dalam kelemahan, kerapuan, dan jatuh bangun dalam perjuangan rohani, untuk terus berusaha mengasihi Allah. Dan juga tentunya mengasihi sesama. Baik, dan sekarang akan kita dalami lebih lanjut mengenai kata-kata terakhir dari Santa Teresa Avila. Jadi Santa Teresa Avila
meninggal, wafat, yaitu di kota Alba de Tormes. Jadi setelah kemudian dengan semangat membangun. Jadi hidupnya, walaupun Santa Teresa Avila ini seorang kontemplatif, karena beliau dalam hal ini sebagai pendiri biara-biara OCD ya, Karmel OCD, Karmel tak berkasut. Ya, contohnya kalau kita di sini, Anda di Malang dekat dengan Celaket. Ya, di Celaket ada biara OCD, Celaket Trawas. Ya. Kemudian di Jawa Barat, di Bandung ada di Lembang, OCD Lembang, ya, Karmel OCD. Kalau sedangkan Anda di Keuskupan Malang banyak dilayani oleh Karmel dari Ordo Karmel, Okarem ya, Okarem. Atau di Jawa ada OCD. Nah, dianggap sebagai pendiri OCD. Nah, jadi dalam hal ini saya kutip, saya ambil dari apa yang diajarkan Paus Benediktus ke-16. Jadi dalam berbagai kesempatan, saat-saat audiensi, saat-saat misa, Paus Benediktus ke-16 banyak mengajar tentang bapak-bapak gereja dan juga pujangga gereja. Dan pujangga gereja yang beliau ambil pertama kali yaitu pujangga gereja wanita yang beliau ajarkan, yaitu tentang Santa Teresa Avila. Jadi wafat di Alba de Tormes 4 Oktober 1582. Jadi kemudian menurut perhitungan kalender Gregorian yaitu pada 15 Oktober. Ya, jadi pada 15 Oktober. Jadi dalam hal ini dikatakan oleh Paus Benediktus ke-16, hidup Teresa justru berakhir ketika ia sedang giat-giatnya memberi diri dalam pendirian biara pembaharuannya itu. Pada 15 Oktober 1582, setelah mendirikan Biara Rubia Pertapaan Karmel OCD di Burgos dan sedang dalam perjalanan pulang ke Avila, ia mengembuskan nafas terakhir di Alba de Tormes. Memang kurang lebih ada 17 biara pembaharuan. Jadi yang kalau disebut biara pembaharuan artinya biara pembaharuan dari Ordo Karmel ya. Yang di mana Tuhan memakai Santa Teresa Avila untuk mendirikan. Di saat-saat terakhir hidupnya, ia selalu mengulang-ulang ekspresi ini. Akhirnya saya mati sebagai putri gereja. Dan ya, sudah saatnya kekasihku, kita saling bertemu. Satu kehadiran yang sungguh menyatu di Spanyol, namun diserahkan untuk seluruh gereja. Ya. Jadi memang karya Tuhan melalui pembaharuan Ordo Karmel, tetapi lebih luas lagi sebenarnya adalah pembaharuan seluruh gereja pada waktu itu, dikerjakan oleh Tuhan melalui tokoh-tokoh Karmel di Spanyol, yaitu Santa Teresa Avila dan Santo Yohanes dari Salib, sampai kemudian menyebar ke seluruh gereja. Ya. Ada dua kata terakhir yang disoroti Paus Benediktus ke-16 dari Santa Teresa Avila ini. Akhirnya saya mati sebagai putri gereja. Ya, sudah saatnya kekasihku, kita saling bertemu. Baik, berikutnya saya lihat dari sumber yang lain, dari terjemahan lain, ada 3 kata terakhir yang diungkapkan Santa Teresa Avila, dan ini yang akan kita bahas. Kata-kata terakhir Santa Teresa Avila, menjelang kematiannya ia mengucapkan 3 kalimat yang dalam arti tertentu merupakan ringkasan hidup rohaninya. Yang pertama, sudah tibalah saatnya Tuhanku, mempelaiku, untuk bertemu dengan dikau dari muka ke muka. Yang kedua, jangan menolak aku, hati yang remuk redam tidak akan kau tolak. Yang ketiga, saya mati sebagai putri gereja. Baik, akan kita dalami satu demi satu apa yang sebenarnya disebut kata terakhir Santa Teresa Avila, tetapi sebenarnya ini mencerminkan seluruh kehidupan rohaninya. Yang pertama, sudah tibalah saatnya Tuhanku, mempelaiku, untuk bertemu dengan dikau dari muka ke muka. Baik,
Kalau kita lihat dari kalimat terakhir Santa Teresa Avila, kita ingat dengan teks kitab suci ya, apa yang dinyatakan Rasul Santo Paulus. Kita baca dulu dari kitab sucinya, yaitu dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 13 ayat 12. Mari dari tempat Anda masing-masing kita baca bersama teks kitab suci ini. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Ya. Selama hidup di dunia, bahkan ketika orang sampai di bawah dalam puncaknya, yaitu persatuan cinta kasih dengan Allah atau persatuan transforman seperti yang dinyatakan Santo Yohanes Salib, atau juga pernikahan rohani yang dinyatakan Santa Teresa Avila, sebenarnya semuanya ini masih dalam selubung iman. Persatuan itu atau pernikahan rohani itu masih selubung iman. Nah, kapan saatnya selubung iman ini dibuka? Yaitu ketika apa? Jiwa bertemu dengan Allah dari muka ke muka, memandang Allah dalam kemuliaannya yang kudus. Kudus, kudus, kudus. Ya, memandang Allah dari muka ke muka. Satu vision beatifika, ya. Jadi yang dialami oleh para kudus dalam kemuliaan untuk memandang Allah dalam kemuliaan yang sebenarnya. Dan ini sungguh-sungguh artinya apa? Kerinduan kita ya. Ya, ini sungguh-sungguh menjadi kerinduan kita. Kita di dunia ini melihat Allah mengenal Allah seperti apa? Kita baru melihat cerminannya yang samar-samar. Tetapi pada saatnya nanti kita akan melihat dari muka ke muka. Sehingga dalam hal ini kita lihat dalam kematian para kudus, kita lihat dari belajar para kudus, kehidupan para kudus, kematian ini bukanlah sesuatu yang menakutkan. Jadi dalam hal ini kalau kita lihat dari hidup Santa Teresa Avila, rupanya sejak masa kecil itu ada pikiran sederhana ya. Dia ingin cepat melihat Tuhan, ya, ingin segera melihat Tuhan. Tetapi kalau ingin cepat melihat Tuhan, ya, kalau bunuh diri nggak akan melihat Tuhan ya. Tetapi ingin cepat melihat Tuhan apa? Pikiran anak kecil Santa Teresa Avila pada masa kecilnya berpikir apa? Ini diceritakan dalam riwayat hidupnya ya. Jadi buku riwayat hidup, saya tunjukkan bukunya ya, cukup tebal. Tapi ini memang saya buat hardcover ya. Jadi buku riwayat hidup. Ya. Lalu kemudian dikatakan kalau walaupun disebut buku riwayat hidup, sebenarnya intinya apa? Dia waktu itu diperintahkan oleh, kalau nggak salah, oleh Pater, pokoknya pembesarnya begitu ya, oleh pembesarnya untuk kemudian menuliskan ini. Nah, oleh pembesar dan bapak pengakuan kalau nggak salah ya, untuk menuliskan itu. Tapi intinya sebenarnya apa? Isinya tentang doa. Jadi pada masa kecilnya, ya pikiran sederhana anak kecil, saya ingin segera melihat Tuhan. Dan cara sederhana apa? Menjadi martir. Dan sebagai anak kecil, dia bisa memotivasi kakaknya yang di atasnya. Dia cukup dekat dengan kakak yang satu tingkat di atasnya, yaitu Rodrigo. Dan mereka berdua begitu bersemangat, akhirnya mereka ingin jadi martir. Ya caranya bagaimana? Mereka berdua lalu bisa dia meyakinkan kakaknya. Mereka berdua lalu pergi diam-diam, ya, meninggalkan rumahnya. Jadi latar belakang Santa Teresa Avila ini keluarga kaya ya, keluarga bangsawan ya. Jadi mau meninggalkan rumahnya, lalu supaya apa? Pergi ke Tanah Mor, lalu di situ kemudian mereka berharap ditangkap lalu dibunuh sebagai martir, begitu ya. Tetapi tidak jauh keluar dari rumah, ternyata kemudian akhirnya mereka bertemu dengan pamannya dan segera saja oleh pamannya segera dibawa pulang ke rumahnya kembali. Nah, tetapi ini kerinduan Teresa pada masa kecil, lalu kemudian ya
Akhirnya karena nggak bisa jadi martir, lalu mereka mereka berdua jadi main menjadi pertapa ya di rumah mereka, jadi menjadi pertapa begitu ya pada masa kecil mereka. Sampai kemudian akhirnya ya rupanya segala kerinduan akan Allah ini begitu menginjak remaja pupus, hilang ya karena pengaruh dunia, dan dia mulai ya karena dia dasarnya cantik, Santa Teresa Avila ini ya mulai banyak bersolek, banyak bergaul. Sampai kemudian suatu ketika membaca buku tulisan Santo Hieronymus, akhirnya di situ dia mulai tersentuh, dia kemudian mau mengikuti Yesus untuk menjadi biarawati, ya, masuk Ordo Karmel. Ya. Kemudian artinya apa ya? Memang kita lihat bagi Teresa Avila, Santa Teresa Avila, ya, kerinduan yang begitu besar akan Allah. Ya, bahkan kemudian ungkapan masa kecil, saya ingin segera melihat Tuhan, itu dijadikan sebuah buku yang berisi sintese pengajaran Santa Teresa Avila yang ditulis oleh Pater Eugene Mary OCD dalam buku bahasa Inggris judulnya I Want to See God. Tetapi dalam buku bahasa Indonesia, ya ini memang kemudian kita bersyukur ya diterjemahkan oleh Pertapaan Santi Buana. Ada 3 buku. Aku ingin melihat Allah. Buku 1, buku 2, lalu kemudian buku ketiga. Ya. Jadi dalam hal ini Santa Teresa Avila yang membuat dia begitu menderita apa? Karena kerinduannya untuk segera melihat Allah, untuk boleh berjumpa dengan Tuhan. Kerinduan yang besar akan Tuhan. Baginya kematian adalah pembebasan, akhir masa pembuangan, dan pembebasan jiwa dari penjara. Hanya dengan mati dari cinta diri di dalam hidup ini akan tergapai hidup abadi, suatu hidup yang tak akan berakhir, bahwa aku mati karena aku tidak mati. Dikutip dari sebuah karya yang kemudian dalam bahasa Spanyol, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu Seruan Jiwa. Ya, jadi Seruan Jiwa. Exclamaciones del alma a Dios, bab 15, artikel ketiga. Jadi sebenarnya kerinduan yang bernyala-nyala akan Allah, untuk sungguh-sungguh mengasihi Allah. Dan ketika tiba saatnya pada saat terakhir ini, sudah tiba saatnya Tuhanku mempelaiku untuk bertemu dengan dikau dari muka ke muka. Apa artinya bagi kehidupan kita sekarang? Kalau kita merenungkan tentang kematian dan masa-masa ini, kita sangat dekat sekali dengan apa yang sebenarnya paling menakutkan, yaitu kematian. Yaitu karena apa? Pandemi COVID-19. Sewaktu-waktu orang bisa mati. Ya. Kita sekarang lumayan situasi normal. Untuk Indonesia landai, tapi baru-baru saat ini, baru saja saya karena ada keluarga yang meninggal di Amerika sana, lalu waktu saya menghubungi adiknya mama yang di Melbourne, di Australia, malah dia katakan di sana malah mulai naik. Ya. Kondisi kita di sini landai, menurun, di sana mulai naik. Ya. Jadi memang ya suatu situasi yang tidak menentu. Takut. Ya secara manusiawi orang takut akan kematian itu wajar saja, normal ya. Bahkan pada awal-awal pandemi kami sekeluarga gantian demam. Pada awal-awal pandemi dulu ya, sebab masih PSBB atau apa, kan terakhir istilahnya PPKM, tapi pernah PSBB itu. Tapi kemudian waktu itu yang saya pikir kalau saya secara pribadi meninggal ya sudah, pokoknya kita berusaha terus hidup dalam Tuhan, bersatu dengan Tuhan ya. Tapi kemudian yang menjadi perenungan saya, yang berat apa? Waktu itu bayi kami, ya sekarang sih sudah nanti November ini umur 3 tahun ya. Waktu itu saya gendong ya, panas, demam begitu ya. Tapi kemudian yang jadi kekhawatiran itu apa? Khawatir kalau kehilangan orang yang kita kasihi, ya.
khawatir kalau kehilangan orang yang kita kasihi. Tetapi di sini lalu kemudian ya puji Tuhan, tapi itu awal-awal pandemi waktu itu ya memang ternyata ya flu biasa ya. Jadi setelah ke dokter lalu kemudian akhirnya bisa demamnya segera sembuh. Jadi kondisi waktu itu. Nah, jadi dalam hal ini kalau kita lihat, ya kematian ini secara manusiawi mungkin menakutkan, tetapi kita harus kembali pada apa yang dinyatakan Tuhan. Dan Yesus sendiri, Tuhan Yesus katakan, jangan gelisah hatimu. Ya, jangan takut dan jangan gelisah hatimu. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, dan aku akan datang kembali untuk menjemputmu. Kita telah dibangunkan rumah kediaman abadi di surga oleh Tuhan Yesus. Ya. Tetapi bagaimana kita harus mengisi? Ya, itu artinya apa? Kerinduan kita, harapan kita. Ya. Jadi seperti selalu dikatakan dalam upacara-upacara kematian ya, bahwa hidup tidak berakhir tetapi hanya diubah. Ya. Tetapi dalam hal ini harapan kita. Hidup di dunia ini hanya sementara. Berapa tahun sih umur manusia? Dikatakan oleh kitab suci dalam perjanjian lama 70 atau 80 jika kuat. Itu pun disertai dengan sakit-sakitan. Tetapi kemudian dalam kehidupan sesudah kematian ini tidak terbatas. Dan saat-saat terakhir kehidupan kita di dunia ini akan menjadi pembuka untuk kehidupan kita selama-lamanya dalam keabadian. Sehingga kalau Santa Teresa mengatakan ini, sudah tiba saatnya, wes wayahe. Ya, saya bahasakan ya Jawa Timuran, wes wayahe Tuhan mempelaiku, kekasihku, untuk bertemu engkau dari muka ke muka. Sudah tiba saatnya. Tuhanku mempelaiku untuk bertemu dikau dari muka ke muka. Santa Teresa Avila, kita belajar darinya, menghayati melalui kata-kata terakhir ini, dalam seluruh kehidupannya dia menghayati apa? Hubungannya dengan Allah adalah hubungan sepasang kekasih, hubungan antara seorang sahabat. Karena itu dalam hal ini Santa Teresa Avila juga dikenal sebagai guru doa dalam gereja kita. Bahkan di antara patung para pendiri ya. Jadi kalau di Basilika Santo Petrus di Vatikan sana, kita lihat ada pada altar utama pada bagian atas, kemudian ada patung para pendiri. Paling kiri Nabi Elia, ya, karena dianggap paling tua, yaitu sebagai pendiri Ordo Karmel, lalu Santo Agustinus dan seterusnya. Kemudian juga ada patung Santa Teresa Avila yang kemudian dilukiskan dalam pengalaman mistik yang kemudian dipanah oleh seorang malaikat serafim, seperti pada gambaran ini ya. Ini difoto dari patung Santa Teresa Avila di Basilika Santo Petrus. Tapi di situ ada tulisan apa? Mater Spiritualium, ya, Bunda hidup rohani. Gereja memberikan gelar pada Santa Teresa Avila sebagai Mater Spiritualium, artinya apa? Ibu atau Bunda hidup rohani. Nah, apa yang ditekankan oleh Santa Teresa Avila sebagai inti kehidupan doa? Doa adalah apa? Persahabatan dengan Allah. Ini yang mengisi seluruh kehidupannya. Dan ini yang diajarkan kepada kita. Berdoa adalah berbicara dengan seorang sahabat, ya, sahabat besar ya, sahabat ilahi, yang kita tahu dia mengasihi kita. Ya, persahabatan dengan Allah. Dan ini yang mengisi seluruh kehidupan seorang Teresa Avila. Dan dia mengajak kita supaya kita juga mengisi hidup kita dalam hubungan dengan Allah. Yaitu apa? Hidup dalam persahabatan dengan Allah. Mulai saat ini sampai akhir hidup kita. Ya. Sudah tiba saatnya Tuhanku mempelaiku untuk bertemu dengan dikau dari muka ke muka.
Seperti Santa Teresa Avila, semoga pada akhir hidup kita bertemu dengan Allah dalam kebahagiaan abadi, dalam persahabatan dengan Allah, dalam persahabatan dan kasih yang besar kepada Allah. Amin. Kata terakhir yang kedua, jangan menolak aku, hati yang remuk redam tidak akan engkau tolak. Ya. Jangan menolak aku, hati yang remuk redam tidak akan engkau tolak. Jadi melalui kata-kata terakhir ini Santa Teresa Avila, dari kata terakhir ini kita lihat sampai akhir hidupnya Santa Teresa Avila menyadari bahwa ia hanyalah seorang pendosa. Ia sadar bahwa ia telah menyia-nyiakan banyak rahmat Tuhan. Dan di sini sebenarnya artinya apa? Satu kerendahan hati yang mendalam, satu pengenalan diri yang mendalam. Dan ini terus diajarkan Santa Teresa Avila juga pada berbagai kesempatan pada para susternya ya. Kerendahan hati dalam setiap tingkat tahap doa, mulai dari awal sampai puncak. Ya, selalu ditekankan apa? Kerendahan hati. Atau kita lihat dulu ya tentang gambar ini sebelum kita baca bagian tentang kerendahan hati. Kalau kita lihat di gambaran ini ya, dari riwayat hidupnya Santa Teresa Avila, kemudian ketika masuk dalam Ordo Karmel dengan situasi zaman pada saat itu, artinya apa? Suatu kesuaman yang melanda seluruh gereja. Juga bahkan dalam kehidupan religius, praktek-praktek yang suam, juga tidak bersemangat, lalu kemudian ya kebobrokan yang melanda gereja, sehingga akhirnya juga menimbulkan protes pada zaman itu dari seorang Martin Luther, yaitu dengan gerakan reformasi Protestan ya. Jadi dalam hal ini kemudian ya sayangnya Luther artinya apa? Ketika dia kemudian protes, ya dia akhirnya memisahkan diri dari gereja dan akhirnya menjadi satu skisma, perpecahan terbesar sepanjang sejarah gereja. Ya, tetapi kemudian apa yang terjadi pada zaman itu, yaitu reformasi Protestan itu, kemudian dari dalam sendiri Tuhan membangkitkan tokoh-tokoh kontra reformasi, yaitu lebih-lebih melalui tokoh-tokohnya, yaitu siapa? Santo Ignatius Loyola, ya pendiri Yesuit, dan juga kemudian apa? Santa Teresa Avila. Ya. Jadi mereka artinya apa? Ya mereka sadar kelemahan-kelemahan dan kebobrokan yang ada dalam gereja. Tetapi mereka tetap di dalam, bahkan mengalami banyak penderitaan karena usaha-usaha pembaharuan yang mereka lakukan. Ya, digambarkan dalam kontrareformasi, kalau Santo Ignatius Loyola ini seperti bagian otak ya dari pembaharuan gereja untuk menangkal untuk menghadapi reformasi Protestan pada zaman itu. Maka Santa Teresa Avila letaknya di mana? Sebagai hati, ya, hati dalam kontra reformasi itu. Nah, tetapi kemudian Santa Teresa Avila hidup dalam satu situasi zaman, dia masuk biara Ordo Karmel waktu itu, dia juga mengalami kesuaman yang melanda zaman itu ya. Sebagai biarawati banyak kelonggaran, bahkan ya karena dia dari keluarga kaya, ya ibaratnya seperti ada kasta-kasta begitu ya. Dari keluarga kaya dia bisa kemudian punya pembantu di biara dan sebagainya ya. Sampai kemudian artinya kemudian dia mengalami satu pertobatan yang mendalam, yaitu seperti yang digambarkan dalam lukisan ini. Dia suatu ketika memandang Yesus yang menderita, Yesus yang sudah tubuhnya hancur karena penderitaan, kemudian kepalanya yang dimahkotai duri. Ketika dia memandang itu, lalu kemudian dia mengalami zaman dan sentuhan kasih Tuhan, kerahiman Tuhan. Dia mengalami pertobatan yang mendalam. Pertobatan yang mendalam, yang kemudian membuat dia sungguh-sungguh berbalik kepada Allah, dan kemudian merindukan juga untuk suatu pembaharuan rohani. Ya, lalu kemudian lebih lanjut lagi, kemudian rupanya Tuhan mulai menganugerahkan anugerah-anugerah di mana dia mengalami
vision-vision, penglihatan-penglihatan, bagaimana Tuhan juga berbicara secara nyata, dan dia juga mengalami vision tentang neraka. Di sini dia mengalami suatu pertobatan yang mendalam. Dia hanya bisa katakan, lebih baik aku mati 1000 kali daripada aku berbuat dosa. Karena apa? Melalui vision tentang neraka itu, dia melihat kengerian akibat dosa. Ya. Dan ini yang kemudian artinya apa? Membuat dia terus bersemangat. Artinya apa? Kalau kita hidup di biara, kita tidak boleh main-main. Karena itu dia digerakkan oleh Tuhan untuk mengadakan usaha pembaharuan dalam Ordo Karmel secara lingkup yang lebih kecil, tapi lebih luas pembaharuan untuk seluruh gereja sebenarnya ya. Dan kemudian dia dipertemukan Tuhan dengan Santo Yohanes Salib. Santa Teresa Avila waktu itu berumur 52 tahun dan Santo Yohanes Salib 25 tahun. Dua orang ini dipertemukan dan dipakai Tuhan untuk pembaharuan Ordo Karmel. Dan memang banyak menderita akibat pembaharuan ini, tetapi kita lihat bagaimana Tuhan bekerja dan memakai mereka secara luar biasa. Dan pengalaman batin Santa Teresa Avila kurang lebih 17 tahun hidup dalam biara, dia mengalami kesuaman. Tetapi pertobatan yang dalam dikerjakan oleh Tuhan ketika dia memandang lukisan Yesus yang menderita, Yesus yang didera, Yesus yang dimahkotai duri ini. Dan kemudian ini mengisi seluruh kehidupannya, seluruh jiwanya. Satu pertobatan yang terus-menerus. Walaupun kita tahu dia seorang kudus yang sangat besar, ya bahkan dibawa dalam satu pernikahan rohani, tetapi kerendahan hati selalu dia tekankan. Sehingga dia mengatakan seperti ini tentang kebajikan kerendahan hati ini. Suatu saat saya sedang berpikir-pikir mengapa Allah begitu mencintai kerendahan hati. Tiba-tiba semuanya menjadi jelas bagi saya dan saya mengerti bahwa Allah adalah kebenaran dan menjadi rendah hati berarti berjalan dalam kebenaran. Kita harus berjalan dalam kebenaran di dalam segala hal di hadapan Allah dan manusia. Janganlah ingin dipandang lebih baik daripada kenyataannya. Dalam segala hal yang kita perbuat, kita harus mengembalikan kepada Allah apa yang menjadi miliknya, yaitu segala kebaikan dan kebajikan. Dan kepada diri sendiri apa yang menjadi milik kita, yaitu segala dosa dan kekurangan. Bila hal itu kita lakukan, kita tidak akan terlalu terpengaruh oleh pandangan dunia ini yang penuh kepalsuan dan kesombongan. Kerendahan hati adalah kebenaran. Ketika kita menyadari siapa Allah, ya, bahwa Allah adalah pemilik, seperti dikatakan Santa Teresa Avila, pemilik segala kebaikan, kebajikan, dia yang mulia, dia yang kudus, dia yang maha segala-galanya. Dan di sini kita manusia sebenarnya siapa? Tanpa rahmat Tuhan, yang bisa kita lakukan hanya apa? Dosa dan kekurangan. Ya. Ini kebalikan, kalau seorang pendosa berat, mungkin tidak merasa berdosa apa-apa. Karena apa? Santo Yohanes Salib memberikan perumpamaan ilustrasi yang sederhana di sini ya. Ibarat korden, ya, dalam hati yang penuh dosa, hati yang sungguh-sungguh tertutup dengan rahmat Tuhan. Korden ruangan yang gelap, gudang yang kotor, yang banyak debu, yang banyak binatang-binatang. Tapi semuanya terlihat oke-oke saja, fine, hanya gelap. Ya, semuanya hanya gelap saja, tidak kelihatan apa-apa. Bahkan orang mungkin sudah berdosa banyak tapi tidak merasa dirinya berdosa. Ya. Tetapi ketika korden itu dibuka sedikit, mulai cahaya matahari mulai masuk, mulai menyinari, mulai kelihatan. Ternyata apa? Di ruangan itu tidak hanya gelap, sepertinya tidak ada apa-apa, tapi ternyata mulai apa? Ada sarang laba-laba, ada kotoran, ada debu, ada binatang-binatang. Semakin dibuka kordennya untuk menerima terang dan cahaya ilahi, semakin korden itu dibuka, semakin nyata bahwa kita manusia di hadapan terang ilahi, cahaya ilahi, bukan apa-apa. Kita hanya orang berdosa yang membutuhkan kerahiman Allah. Dan inilah yang diajarkan dan mewarnai seluruh hidup Teresa Avila.
yaitu apa? Pengenalan diri secara rohani, kerendahan hati. Jangan menolak aku ya Tuhan, hati yang remuk redam tidak akan Engkau tolak. Ini kata-kata terakhir yang kedua yang diungkapkan Santa Teresa Avila pada akhir hidupnya. Kemudian kita lihat pada bagian yang ketiga. Pada bagian yang ketiga, saya mati sebagai putri gereja. Ya, kalau kita lihat gambaran di sini, Santa Teresa Avila seringkali dilihat ya menulis membawa pena, tetapi selalu ada Roh Kudus. Santa Teresa Avila ini tidak mengalami pendidikan akademis, berbeda Santo Yohanes Salib ya. Kalau Santo Yohanes Salib memang latar belakangnya seorang imam. Jadi pasti mengecap pendidikan imam, filsafat, teologi dan sebagainya ya. Nah, tetapi Santa Teresa Avila artinya apa? Ya, tidak mengalami pendidikan akademis, tetapi kemudian ya, dia secara luar biasa ya diberi terang kebijaksanaan Tuhan, ya selalu diterangi oleh Roh Kudus, dan banyak belajar dari buku-buku rohani, juga dari pergaulan dengan sahabat-sahabat rohani. Beberapa tokoh dari imam-imam Yesuit, lalu kemudian juga seorang Fransiskan, Petrus Alcantara, itu juga banyak menolong dia untuk memberikan bimbingan rohani. Ya, jadi kalau Santa Teresa Avila pada akhir hidupnya mengatakan, saya mati sebagai putri gereja. Ungkapan Santa Teresa Avila ini menunjukkan bahwa dia mempunyai rasa memiliki yang besar terhadap gereja. Sense of belonging terhadap gereja. Bahwa ia adalah putri gereja, dia adalah bagian dari gereja. Santa Teresa Avila ya memahami gereja dalam kaitannya dengan kemartiran ya, baik kemartiran darah atau kemudian kemartiran rohani ya, yaitu dengan mengatakan seorang bertumbuh dalam iman Katolik akan dan harus memperjuangkan sampai akhir kehidupannya. Memang setan akan menggoda, berusaha menimbulkan kritik dan keraguan, tetapi orang harus bertahan karena Tuhan tidak akan membiarkan setan menggoda terus. Diambil dari riwayat hidup bab 25 artikel ke-12. Santa Teresa Avila menghayati kesetiaan kepada iman Katolik yang didasarkan pada kitab suci. Ia tidak pernah melawan dan menyimpang dari ajaran iman gereja, bahkan memperjuangkannya walaupun sampai mati 1000 kali. Jadi dari buku riwayat hidup bab 33 ayat 5. Lalu kemudian suatu ketika ada seorang, ya ibaratnya mungkin dikenal saleh, lalu mengatakan bahwa kamu ada disorot oleh inkuisisi. Ya, jadi dalam konteks zaman Santa Teresa Avila ada badan gereja bernama inkuisisi. Itu karena adanya penyimpangan-penyimpangan, lalu kemudian yang artinya apa? Tidak mudah menerima segala pengalaman-pengalaman rohani dan biasanya bersikap juga keras ya kalau menghadapi orang-orang yang mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang tertentu. Nah, tetapi kemudian ketika Santa Teresa Avila dikatakan seperti itu, bahwa kamu sedang dalam sorotan inkuisisi loh, Santa Teresa Avila artinya dengan tenang mengatakan dia dengan segala apa yang dia alami, dan kemudian dia juga artinya apa, segala pengalaman-pengalaman dan sebagainya dia selalu juga konsultasikan dengan bapak pengakuannya, bapak-bapak pengakuannya. Jadi dia katakan bahwa juga segala yang dia tuliskan itu atas perintah dari pembesar-pembesarnya ya. Dia tidak pernah melawan dan menyimpang dari ajaran iman gereja. Ya, jadi bahkan berusaha memperjuangkan. Dan kemudian karena kesetiaannya pada gereja, bahkan kemudian ya pada akhir hidup dia katakan, saya mati sebagai putri gereja. Santa Teresa Avila menjadi suatu teladan juga, bahkan juga di tengah segala kesulitan ya. Dia dipakai Tuhan, artinya apa? Menghadapi juga reformasi Protestan yang terjadi pada zaman itu. Artinya apa? Suatu pembaruan, usaha pembaruan di dalam ya,
Kalau tadi Santo Ignatius Loyola ibaratnya otak, dia jadi hatinya. Dengan pembaharuan Ordo Karmel yang mulai dilakukan juga bersama Santo Yohanes Salib, itu banyak kesulitan, tantangan yang dia hadapi. Bahkan juga pada awal-awal dia menghadapi pertentangan hebat dari provinsialnya. Ya, juga dari biara di mana dia tinggal juga tidak mau semua, tidak setuju dengan pembaharuan itu. Karena apa? Mereka sudah terbiasa menikmati ya namanya suam kuku, ya satu kemalasan rohani. Ya, jadi kemudian sudah biasa menikmati itu. Lah ini kemudian dia yang mengajak untuk hidup sesuai regula Karmel, menghayati lebih sungguh-sungguh. Waduh, mereka terusik. Ya, mereka tidak terima, mereka menentang, ya. Tetapi kemudian di tengah kesulitan-kesulitan, satu hal saya kira yang kemudian menjadi dasar yang dipegang oleh Santa Teresa Avila, yaitu apa? Kehendak Allah. Berjalan dalam kehendak Allah. Ya. Demikian juga kalau kita berada dalam zaman ini, di tengah segala situasi, bahkan ya sebenarnya juga sudah dinubuatkan, baik dari pesan Fatima, ataupun juga dari apa yang dialami Paus Leo ke-13, bahwa mulai abad 20 yang lalu, bahwa seolah-olah Tuhan mengizinkan gereja mengalami seperti apa yang dialami Ayub, yaitu diserahkan dalam kekuasaan si jahat, ya, dalam pengalaman Paus Leo ke-13, dari pengalaman doa yang dia alami sesudah misa, ya. Paus Leo waktu itu mengalami itu. Segala artinya apa? Mungkin badai yang silih berganti melanda gereja mulai pada abad ke-20 itu, kebobrokan-kebobrokan yang juga melanda gereja. Tetapi janji Tuhan akan menyertai gerejanya sampai akhir zaman. Bahkan kemudian pada pertengahan abad 20 ada seorang sosiolog yang mengatakan bahwa gereja Katolik akan habis, gereja Katolik akan bangkrut, ya, pada pertengahan abad 20 lalu. Ya. Di tengah segala kesimpang siuran teologis pada waktu itu. Tetapi kemudian Tuhan itu setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan gerejanya. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Gambaran batu karang ini seperti batu karang yang dihantam badai dari sana, dari sini, diterjang dari dalam, diterjang dari luar, dan sebagainya. Yang mendirikan gereja adalah Kristus di atas batu karang Petrus. Badai sedahsyat apapun, mungkin bisa menimbulkan gempa, bisa menimbulkan goncangan, tapi tidak akan meruntuhkan. Karena Tuhan setia. Dan kita lihat justru pada zaman ini, suatu arus rahmat baru. Paus Fransiskus kalau kita dulu di kalangan pembawaan karismatik selalu mengatakan pencurahan roh adalah aliran rahmat. Tetapi satu penekanan yang diberikan oleh Paus Fransiskus, ini adalah the current of grace, arus rahmat. Arus rahmat baru yang terjadi di gereja dan terus terjadi sampai saat ini. Juga kita boleh ikut di dalamnya. Kita juga boleh mengalami secara pribadi pembaharuan ini. Mengalami satu pencurahan Roh Kudus secara baru. Karena itu biarlah apa yang sudah dikerjakan Roh Kudus dalam diri kita melalui pengalaman pencurahan roh ini. Ini baru awal. Saya ingat yang dikatakan Bapak pendiri kita, ibaratnya pencurahan roh itu seperti bayangan. Tetapi persatuan cinta kasih dengan Allah, itu sungguh-sungguh artinya apa? Suatu persatuan, suatu hubungan. Pencurahan roh hanya seperti bayangan. Ibaratnya apa? Pencurahan roh. Ya, ini kalau saya berikan ilustrasi sederhana, ibaratnya Anda seperti apa? Baru ditul sama Tuhan Yesus, ya. Baru ditul sama Roh Kudus, ya. Ya, tetapi tidak cukup ditul atau ditowel ini. Tetapi terus kita mau membuka hati kita melalui apa yang diajarkan oleh para kudus Karmel ini.
ya juga Santa Teresa Avila yang kita dalami ini, kita mau terbuka untuk setiap rahmat yang disediakan Tuhan. Tuhan tidak hanya ingin menoel Anda, tidak hanya mentutul Anda atau menjamah Anda, tapi Tuhan ingin lebih dalam lagi, membawa Anda dalam persahabatan dengan Dia, membawa Anda dalam persatuan cinta kasih dengannya, dengan kuasa Roh Kudus. Ya, sudah di dunia ini mengalami dan menghayati sendiri kehadiran Allah yang penuh kasih dan menyelamatkan, sampai pada persatuan cinta kasih dengan Allah dan membawa orang lain ke dalam pengalaman yang sama. Inilah yang kita dalami, kita pelajari bersama dari kata-kata terakhir yang diungkapkan oleh Santa Teresa Avila. Mari saat ini kita mau masuk lebih dalam. Kita mau saat ini masuk dalam hadirat Tuhan. Seperti Santa Teresa Avila yang dalam hidupnya hanya ada satu kerinduan akan Allah, untuk boleh semakin mengenal Allah, untuk boleh semakin mengasihi Allah, untuk boleh bersatu dengan Allah, sampai akhirnya boleh memandang Dia dari muka ke muka. Inilah kerinduan hati kita yang terdalam. Jadikan lagu ini sebagai doa kita. Bapa, ku rindu. Ajar kami merindukan Engkau, ya Allah Tritunggal Maha Kudus, untuk mengenal dan mengasihi-Mu dan bersatu dengan-Mu, sebagaimana yang menjadi kerinduan dari Santa Teresa Avila. Biarlah kami juga boleh selalu merindukan Engkau. Bapa, ku rindu. Bapa, ku rindu menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapa-ku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Jadikan lagu ini sebagai doa kita, kerinduan hati kita yang terdalam untuk mengenal dan mengasihi Dia, untuk bersatu dengannya, sampai akhirnya kita boleh bertemu muka dengannya. Bangunlah satu niat, satu komitmen yang baru pada saat ini. Yesus, aku ingin mengasihi-Mu, aku ingin mengenal-Mu, aku ingin bersatu dengan-Mu. Aku ingin mengenal dan mengasihi Engkau seperti hamba-Mu Santa Teresa Avila telah mengenal dan mengasihi-Mu. Doakan secara pribadi. Katakan apa yang Kau ingin ungkapkan, seruan jiwamu untuk mengenal Allah, untuk mengasihi Allah lebih dalam. Katakan apa yang hendak Engkau katakan pada Allah saat ini. Mari kita sungguh-sungguh sadari tiap
lagu yang kita nyanyikan. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Ira namaya ralaya shikaralaya, aralaya shikaralaya. Bakarlah kami dengan api cinta kasih ilahi-Mu. Turunkanlah, lemparkanlah api kasih ilahi-Mu dalam hati kami masing-masing ya Tuhan. Yaralaya syikiarala, agar kami boleh berkobar-kobar, agar kami sungguh-sungguh menyala-nyala dalam kasih-Mu, untuk mengenal dan mengasihi-Mu dan bersatu dengan-Mu Tuhan. Yaralaya syikiarala yaranaya, yaralaya syikiaralaya. Innayaralayo, biarkan Tuhan menyalakan hatimu dengan api kasih-Nya. Saat ini bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan, sumbu yang memudar tidak akan dipadamkan. Saya merasa ada beberapa orang yang selama ini suam-suam kuku. Saat ini mereka juga mulai melupakan komitmen mereka, terutama dalam komunitas ini. Saat ini Tuhan mau membaharui dan meminta penyerahan diri-Mu. Yaralaya shikaralaya, inna yaralaya shikaralaya, inna yaralaya shikaralaya, yarana mayara shikaralaya, yaralaya, inna yaralaya shikaralaya. Saya teringat sabda Tuhan dalam kitab Wahyu. Tuhan Yesus mengatakan, engkau tidak panas, engkau tidak dingin, karena itu aku akan memuntahkan engkau. Jadi sungguh-sungguh Tuhan minta kita, setiap kita untuk suatu pembaharuan rohani, supaya sungguh-sungguh membaharui komitmen kita kepada Kristus, penyerahan diri kita kepada Kristus. Iyaralaya shikiaralaya ranama sikiaranama yara shikaranam iyaranama shikar. Saya merasa juga ada keputusasaan yang membuat seringkali meninggalkan Tuhan. Saat ini berbaliklah dengan segenap hatimu, berbaliklah kepada Tuhan. Iyarala shikiaralaya masyikiaralaya masyikiarano. Juga yang selalu takut-takut, yang selalu dikejar rasa bersalah, saat ini dijamah Tuhan. Tuhan mau memperbaharui engkau. Tuhan mau engkau hidup dalam kepercayaan bahwa Dia Allah yang sungguh mengasihi engkau dan engkau berharga di hadapannya. Bersyukurlah pada Tuhan. Yarana masyikiaralaya masyanamaya shikiaranamaya syanamaya. Kerjakan pembaharuan rohani Tuhan atas kami yang hadir dalam Zoom meeting ini, ataupun juga mereka yang akan menonton tayangan ini. Biarlah Engkau sendiri yang akan kerjakan pembaharuan rohani dalam diri kami masing-masing. Syaranamaya rasikaranamaya rasikiaranamaya syanamaya rasikaranamaya rasikaranamaya syanamaya rasikaranamaya sikaranamaya.
Tuhan tidak melupakan engkau. Tuhan tidak meninggalkan engkau. Inilah saat di mana Tuhan menguji engkau. Biarlah engkau sungguh-sungguh semakin berpaut kepada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan. Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, a sinner. Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, a sinner. Anugerahilah kami terang-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh semakin mengenal Engkau dan juga mengenal diri kami secara benar. Anugerahkanlah terang-Mu, biarlah terang-Mu menembus, menyelami seluruh kehidupan dan hati kami, supaya kami boleh semakin menyadari kepapaan kami di hadapan-Mu, tetapi sekaligus kami terus berharap tanpa batas pada cinta kasih-Mu yang penuh belas kasihan, yang penuh kerahiman. Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, a sinner. Engkaulah mempelai jiwa kami, Engkaulah kekasih jiwa kami, Engkaulah sahabat ilahi kami. Terima kasih untuk segala pengajaran Santa Teresa Avila, di mana pada saat-saat akhir hidupnya kami boleh menyelami apa yang menjadi cerminan jiwanya, apa yang mengisi jiwanya selama kehidupannya. Biarlah kami boleh meneladan dia, agar kami boleh sungguh-sungguh bernyala-nyala dalam kasih kepadamu Tuhan, untuk hidup dalam persahabatan denganmu. Tetapi kami juga boleh semakin mengenal Engkau dan mengenal diri kami secara benar. Dan kami boleh juga semakin menyadari akan rahmat yang begitu luar biasa, yang begitu indah dan luhur, yang Kau anugerahkan kepada kami, yaitu melalui gereja-Mu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Biarlah Engkau juga memberikan rasa memiliki terhadap Bunda Gereja, terhadap gereja di dalam diri kami masing-masing. Dan kami juga merindukan bahwa pada akhirnya Engkau sendiri Tuhan, apa yang Kau doakan di hadapan Bapa, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Bapa dan Engkau adalah satu. Bahwa seluruh gereja-Mu, sungguh yang pada saat-saat ini masih terpecah-pecah, pada akhirnya akan menjadi satu, sebagaimana yang Engkau rindukan dan Engkau doakan. Dan inilah juga menjadi kerinduan kami semua. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Teresa Avila, doakanlah kami. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Splendor Celi, Virgo Puerbera, Singularis, Mater Mitis, Serviling Messia,
berputra